Ada di sana. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutanggahan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, karena dahulu Prabu Suwartalaya sering berburu. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda juga ikut bersedih. Gimana Dinda nggak akan bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Tiba-tiba penasehat datang. Baginda, supaya Ratu Purbana tidak sedih terus, bagaimana mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau mempunyai anak angkat. Iya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa, agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda. Sebelum Prabu pergi ke hutan, Prabu melepaskan mahkotanya. Lalu Prabu pergi menaiki kuda kesayangannya. Sesampai di hutan, sang Prabu bertapa dan terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Setelah lama bertapa, Prabu kembali ke istana menggunakan kuda kesayangannya. Dan Ratu menyambut dengan bahagia. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Cup 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 cup. Cup 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 cup. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Apakah Dinda setuju? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Maaf mengganggu Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Anda. Mereka turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Anda. Terima kasih penasehat. Beberapa tahun kemudian, Gilang sudah tumbuh menjadi remaja tercantik di seluruh negeri. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik.
Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Walaupun begitu, baik Prabu Suartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya di dalam ruang istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang satu jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Hore, hore, raja dan ratu telah datang. Wah, cantik sekali ya putri Prabu Suartalaya. Ya, aku jadi iri melihatnya. Putriku tercinta, Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak. Prabu lalu memberikan kalung yang indah yang sudah dipegangnya. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas, dan kemudian kalung apa ini? Kalung ini jelek, aku tak mau memakainya. Nah, kalau tidak terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka putri Baginda berubah seperti itu. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun ikut menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Hah? Ada air. Hah? Tiba-tiba air ini membentuk kecil. Bukan, ini banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Nilai moral yang dapat kita ambil dari legenda Telaga Warna yaitu pemberian dari orang tua harus diterima dengan senang hati
walaupun kita tidak menyukainya. Itu merupakan sebagai tanda untuk menghormati apa yang telah diberikan. Karena keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain.